Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratiwi Rizky Awalia dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 3 dari Blok BMD 2020. Dengan skenario yaitu anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Piringkanaya karena sering mengeluh sakit perut terutama sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer, dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg, dan suhu 36 derajat Celcius. Dari skenario tadi, bisa disimpulkan bahwa anak tersebut terkena enterobiasis atau biasa disebut dengan kecacingan. Enterobiasis merupakan penyakit akibat infeksi cacing Enterobis vermicularis. Enterobiasis dapat terjadi pada orang-orang yang memiliki personal hygiene buruk. Di Indonesia sendiri, prevalensi enterobiasis yaitu sebesar 3% sampai 80% pada berbagai golongan manusia. Dengan kelompok usia terbanyak yang terinfeksi adalah kelompok usia antara 5 sampai 9 tahun. Siklus hidup pada enterobiasis itu sendiri, yang pertama, telur diletakkan pada lipatan perianal sehingga terjadi autoinfeksi karena pemindahan telur infektif ke mulut dengan tangan yang menggaruk daerah perianal. Penularan orang ke orang juga dapat terjadi melalui penanganan pakaian atau spray tempat tidur yang terkontaminasi. Enterobiasis juga dapat diperoleh melalui permukaan di lingkungan yang terkontaminasi dengan telur cacing kremi, misalnya tirai dan karpet. Sejumlah kecil telur mungkin terdapat di udara, debu, dan terhirup dan tertelan, kemudian mengikuti perkembangan yang sama sebagai telur yang tertelan. Setelah menelan telur infektif, larva menetas di usus kecil, usus halus dekat seikum, dan cacing dewasa menetap di rongga seikum, usus besar. Kopulasi mungkin terjadi di rongga seikum cacing dan mati setelah kopulasi, dan cacing betina mati setelah bertelur. Jarak waktu dari menelan telur infektif sampai cacing betina dewasa bertelur adalah sekitar 1 bulan. Masa hidup cacing dewasa adalah sekitar 2 bulan. Cacing betina grafit bermigrasi malam hari keluar anus dan bertelur saat merayap di kulit daerah perianal. Larva yang terkandung di dalam telur berkembang. Telur menjadi infektif dalam 4-6 jam dalam kondisi optimal suhu tubuh. Kemudian terjadilah retroinfeksi atau migrasi larva yang baru menetas dari belakang kulit dubur ke dalam rektum, kemudian ke usus mungkin terjadi, tetapi frekuensi kejadian ini tidak diketahui. Dan cara penularannya yaitu yang pertama, mengkontaminasi benda lain, yang kedua, penularan dari tangan ke mulut dengan cara menggaruk daerah perianal, ketiga, menyebarkan kepada orang lain. Dan yang keempat, tertelan karena debu yang terkontaminasi telur, retroinfeksi melalui anus dengan cara larva yang menetas di anus kembali ke usus. Kemudian gejala klinisnya berupa rasa gatal hebat di sekitar anus, rewel, kurang tidur, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, kulit di sekitar anus menjadi lecet, kasar, atau terjadi infeksi. Kemudian diagnosis. Cacing kremi dapat dilihat dengan mata telanjang pada anus penderita, terutama dalam waktu 1-2 jam setelah anak tertidur pada malam hari. Cacing kremi berwarna putih dan setipis rambut, mereka aktif bergerak. Telur maupun cacingnya bisa didapat dengan cara menempelkan selotip di lipatan kulit di sekitar anus pada pagi hari sebelum anak terbangun. Kemudian selotip tersebut ditempelkan pada kaca objek dan diperiksa dengan mikroskop. Untuk terapinya, pengobatan sebaiknya dilakukan juga terhadap keluarga seuma atau yang sering berhubungan dengan pasien. Obat-obat yang dapat membasmi cacing Enterobis vermicularis yaitu piperazine, pirantel pamuat, dan mebendazole. Dosis pemberian obat yaitu piperazine untuk cacing kremi enterobiasis dosis dewasa dan anak adalah 65-75 mg per kilogram berat badan. Maksimum 2,5 gram sekali sehari selama 7 hari. Terapi hendaknya diulangi sesudah 1-2 minggu. Efek samping dari obat ini yaitu mual dan muntah. Kemudian pirantel pamuat, dosis tunggal yang dianjurkan 10 mg per kilogram berat badan dapat diberikan setiap saat tanpa dipengaruhi oleh makanan atau minuman. Untuk enterobiasis investasi cacing kremi dianjurkan mengulangi dosis setelah 2 minggu.
dan mebendazole untuk terapi cacing kremi dosisnya 100 mg sebagai dosis tunggal. Terapi dapat diulangi sesudah 2 minggu. Cara pencegahannya yaitu memperhatikan higienitas tangan perorangan sebagai cara pencegahan cacing Enterobius vermicularis yang paling efektif. Caranya yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah memakai toilet, mengganti popok, dan sebelum memegang makanan. Kedua, menjaga kebersihan jari-jari kuku dan tidak memelihara dan menggigit kuku, serta tidak menggaruk daerah perianal. Dan yang ketiga, mandi setiap pagi dan sore serta mengganti pakaian dalam dapat membantu menghilangkan telur cacing dan mencegah terjadi infeksi dan reinfeksi. Yang terakhir, mengajari anak-anak tentang pentingnya mencuci tangan untuk mencegah infeksi. Dan itulah tadi informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Enterobius. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.